不投。大难临头了，你还在这占便宜？不过今天行的陈达，你就借我一点点内力用用。就这一点点。不太合适吧？公子可愿与奴家共饮几杯？好浓的鬼话。你得自罚3杯。哎，酒不醉人人自是有。哎呀，姑娘迟迟不归。Oke, halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movies. Kudoakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan melanjutkan Donghua Shenmue of Fallen God Part 4 dengan Roken sebagai studionya. Di episode sebelumnya, Chen Han berhasil mengalahkan ular tersebut dan pergi membawa busur surgawi. Tak disangka saat berjalan Chen Han terkena jebakan oleh Renjian, lalu diinterogasi untuk mengetahui keberadaannya Chuyu. Tanpa disadari, Chuyu menemukan Chen Han bersama Renjian. Terjadilah pertarungan antar dua kubu. Pada akhirnya Chen Han lah yang menang. Apakah di episode kali ini Chen Han bisa mengatasi masalah yang ia buat? Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Scene diawali dengan Chen Han yang sudah sampai ke penginapan sambil membopong Chuyu. Di sana Chen Han merasa ada aura pembunuh di sekitarnya serta suasana tiba-tiba sunyi. Saat penari itu mengedipkan mata ke Chen Han, seketika suasana ramai kembali. Karena Chen Han merasa ada yang aneh dengan penginapannya, ia ingin pergi dari sana. Tiba-tiba pemilik penginapan muncul dan mencegah Chen Han untuk pergi, lalu menawarkan berbagai fasilitas kenyamanan di penginapan ini. Saat itu Chen Han sempat menolak, tapi karena melihat kondisi Chuyu sedang sakit disertai hujan deras, mau gak mau Chen Han menerima tawaran pemilik penginapan tersebut, lalu menyuruh mereka berdua naik ke lantai 2 dan bersedia membantu Chen Han mencarikan tabib untuk Chuyu. 2位客官，楼上请。Dugaan Chen Han benar bahwa penginapan ini sangat aneh. Lalu kita diperlihatkan orang-orang yang berkumpul di bawah sedang membahas putri dari Dongchu, yaitu Chuyu. Ternyata nama pemilik penginapan itu bernama Jia. Saat mereka semua tahu kalau gadis yang bernama Chen Han adalah Chuyu, bawahannya jadi semangat karena busur surgawi sudah ada di depan mata, lalu pergi mengambil busurnya. Tapi Jia menghentikan bawahannya itu, menyuruh mereka semua tetap waspada karena busur surgawi berada di tangannya mereka. Tiba-tiba ada seorang penari, panggil saja Mei. Nah, si Mei ini mengajukan diri untuk mengatasi dua orang itu, Chen Han dan Chuyu, sambil meracuni anggur tersebut. Mendengar hal itu, semua orang mempercayakan tugasnya kepada Mei. Tanpa mereka sadari, Dongdong sengaja menguping pembicaraan mereka. 是他身上还有什么伤口没有处理，那么久还不醒，他到底是怎么了？这是在哪？ Di sini kita tahu kalau Chuyu sudah sadar dan berpura-pura pingsan saat Chen Han mendekatinya. Kemudian Chen Han ingin meraba tubuhnya Chuyu. Seketika dia kilaf lalu mengurungkan niatnya. Tapi Chen Han masih kepikiran tentang kondisi Chuyu yang sedang kedinginan akibat hujan tadi. Mau gak mau Chen Han harus mengganti pakaiannya Chuyu. Tiba-tiba Dongdong masuk dan salah paham terhadap Chen Han. Di sini Chen Han bertanya kepada Dongdong habis dari mana dirinya pergi. Tentu Dongdong menceritakan apa yang terjadi di bawah sana.
Ternyata orang-orang penginapan ini adalah prajurit untuk menangkap mereka bertiga, lalu menyuruh Chen Han untuk pergi dari tempat ini. Jelas Chen Han menolaknya, di luar sana ada yang mengawasi dirinya. Jika mereka kabur akan jadi masalah, kecuali kabur meninggalkan Chuyu. Walaupun Chen Han keras kepala, tapi dia masih punya hati nurani untuk menjaga Chuyu. Tanpa Chen Han sadari, Chuyu mendengarkan semua percakapannya. 这怎么办呀？时间紧迫，等会儿就走不了了。这些人应该不会为难他。你快想想办法呀！他会为东楚公主。你看他如此虚弱，怕是撑不过金，不会是想丢下他自己走吧？我真是自找麻烦。 Saat Chen Han ingin kabur sendirian, Dong Dong mencegahnya untuk tetap menjaga Chuyu. Jelas hatinya tak tega meninggalkan Chuyu sendirian. Tiba-tiba Chuyu terbangun lalu bertanya kenapa ia tidak meninggalkannya. Dengan senang hati, Chen Han akan menjaga Chuyu layaknya seorang pemimpin. 多想啊！既然是我把你带进这家黑店， Lagian ia juga yang menyeret Chuyu ke penginapan aneh, lalu bersiap mengantarkan Chuyu pulang. Tapi Chuyu merasa kalau orang-orang itu hanya menargetkan dirinya juga busur surgawi. Kemudian meminta tolong kepada Chen Han untuk mengantarkan busur surgawi ke kerajaan Dongchu. Selagi Chuyu mengalihkan para bandit itu, Chen Han punya peluang untuk kabur. Percuma saja, dirinya sudah terluka terkena busur surgawi dan sebentar lagi ia tak terselamatkan. Mendengar hal itu, Chen Han bingung lalu mengira busur surgawi sudah dikutuk oleh seseorang. Tentu saja membuat Chuyu penasaran kenapa Chen Han sangat mengenali busur Houyi. Chen Han pun bertanya balik, kok bisa busur surgawi berada di kerajaan Dongchu? Sebelum menjawabnya, tiba-tiba Chuyu pingsan membuat Chen Han panik. Tapi Dong Dong menyuruh Chen Han memakai penawar teratai peri api demi menyelamatkan Chuyu. 好像有用哎！好热，你给我吹什么？香菱，怎么了？ Seketika itu Chuyu terlihat kepanasan gara-gara teratai peri api yang diberikan oleh Chen Han. Jelas Chuyu panik karena teratai peri api adalah obat yang sulit untuk diserap. Setelah itu Chuyu berusaha memurnikan teratai peri api di dalam tubuhnya. Usahanya pun gagal karena Chuyu kehabisan kekuatan internal sehingga tak bisa menggunakan teknik peleburan langit dan bumi. Teknik tersebut dapat mencerna makanan dengan cepat serta menyerap kekuatan internal orang lain. Bisa dibilang teknik peleburan ini dapat mencuri energi spiritual kultivator lain. Jelas mendengar hal tersebut Chen Han kaget, teknik yang Chuyu miliki cukup bahaya. Tanpa diduga, tatapan Chuyu berubah seperti meminta sesuatu kepada Chen Han. Ternyata Chuyu meminta kekuatan internal kepada Chen Han. Tentu saja ia tak mau, lagian dirinya masih praktisi tingkat 1. Chuyu yang sedari kepanasan mencoba membujuk Chen Han untuk membantunya. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. 公子，你做什么？嘘，公子，你是装神弄鬼。 Ternyata itu Mei yang sedang menggoda Chen Han sambil menawarkan anggur beracun miliknya. Jelas Chen Han sudah tahu apa yang Mei rencanakan padanya. Dengan pintar Chen Han mempermainkan Mei dengan caranya sendiri. 天若惊鸿，宛若游龙。姑娘，好舞姿啊！如此良辰美景，你我共舞。奴家自是愿意。 好浓的桂花香。你得自罚3遍。哎，酒不醉人人自……哎呀，稍后奴家再去取一壶回来。既然明着打不过， Akhirnya Chen Han berhasil menggagalkan aksi Mei tadi, membuat dirinya pergi untuk mengambil botol lagi. Saat menuruni tangga, Mei ditertawakan oleh orang-orang di sana dan ingin membantu Mei. Tapi ia tak ingin dibantu karena Chen Han adalah mangsanya. 确定不用帮忙啊？还不理人呢，你看。姑娘迟迟不归，
让我等到。 Saat Mei mau mendekati persembunyiannya Chuyu, ia dihadang oleh Chen Han. Di sini Chen Han merasa aneh karena Mei tak membawa anggur beracun melainkan jarum akupuntur, dan terjadilah baku hantam. 还是去熏了熏香。找死！ 王姐， Sedikit informasi ya teman-teman, kemarin saya sempat bilang kalau Chu Xiang adalah ibunya Chuyu. Setelah saya melihat dialognya, ternyata Chu Xiang adalah kakaknya. Ya maklum saja, saya kira Chu Xiang ibunya Chuyu. Hehehehe. 转过去，把眼睛闭上，不许偷看。哼，啊！你打我干什么？我没回头。 陈南， Di sini Chen Han dimarahi oleh Chuyu gara-gara melakukan hal memalukan kepada kakaknya. Jelas membuat Chen Han merasa kesal dan menjelaskan apa yang ia alami. Chu Xiang menyuruh Chuyu menggunakan teknik peleburan. Namun sayang dirinya kehabisan kekuatan spiritual. Berhubung Chu Xiang ada di sini, Chen Han meminta dia membantu Chuyu. Tapi dia menolaknya karena Chu Xiang seorang Taois yang tidak memiliki kekuatan internal melainkan energi sejati. Tentu tidak bisa membantu adiknya, hanya Chen Han lah yang bisa menolong adiknya. Dengan terpaksa Chen Han melakukannya, namun dengan satu syarat, Chuyu hanya bisa menyerapnya 5% saja. Saat itulah teknik peleburan dimulai serta Chu Xiang menjaga mereka. 小母女，息口你就赶紧停手。知道了。好大的动静！看来媚娘是楚玉，快停手！我停不下来。啊！那刚刚上去的是不好。 Chu Xiang menyuruh Chuyu untuk berhenti, tapi sayang Chuyu tak bisa menghentikannya. Tiba-tiba masalah baru pun terjadi. Saat Chu Xiang disibukkan oleh para prajurit, Jia dengan mudah mengambil busur surgawi. Dong Dong melihat hal itu langsung merebut balik, dan tiba-tiba Chen Han 给我拿来！找死！小福将，你别跑！还没有结束，我找废人了。怎么还是分不开？这不是我的内力，是真气。 Film pun bersambung. Ya segini saja untuk episode hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movie. Sampai jumpa di next video. Oke.